wiwiti nggih Pak nggih. Ini monggo Pak. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada yang terhormat Kepala SMK Negeri 7 Semarang, Bapak Dr. Andes Samiran MT. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Manajemen SMK Negeri 7 Semarang, serta yang kami hormati seluruh Bapak Ibu guru maupun tenaga pendidikan SMK Negeri 7 Semarang. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini di saat Ramadan, pada puasa dan sebagainya, pada acara rapat Dinas Evaluasi PTM tahap 1 dan persiapan PTM tahap 2 SMK Negeri 7 Semarang. Bapak dan Ibu guru serta tenaga pendidikan yang saya hormati, untuk menyingkat acara sebelum memasuki, maka terlebih dahulu saya akan bacakan susunan acara pada rapat siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, sambutan, sekaligus memberikan pengarahan tentang evaluasi PTM tahap 1 dan juga persiapan PTM tahap kedua. Yang ketiga adalah teknis pembelajaran tatap muka yang akan disampaikan oleh Waka 1 bidang kurikulum Ibu Titi Setiawati. Yang ketiga, teknis PTM yang akan disampaikan secara langsung oleh Ketua Satgas COVID SMK Negeri 7 Semarang, Bapak Sadar Junedi Esos. Yang berikutnya adalah lain-lain, doa dan penutup. Bapak dan Ibu semuanya, mari kita buka acara pembukaan pada rapat siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rapat pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan serta pengarahan terkait dengan evaluasi PTM tahap 1 dan juga persiapan pelaksanaan PTM kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 7 Semarang, Bapak Dr. Andes Samiran MT. Pada Bapak Samiran MT kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang siang ini, sore ini masih memberkahi kita, membersamai kita, dan memberikan kesehatan pada kita, kekuatan pada kita untuk bisa bertemu di sini. Semoga pertemuan ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Masih selamat menjalankan ibadah puasa untuk kawan-kawan semuanya yang muslim dan muslimah. Semoga diterima oleh Allah SWT. Hari ini kita akan sosialisasi pelaksanaan PTM, uji coba PTM ya, tahap kedua untuk SMK Negeri 7 Semarang. Seperti kemarin bahwa kita sudah berhasil melaksanakan uji coba PTM tahap 1 tanggal 5 sampai dengan 16 April 2021, yang saya juga sangat berterima kasih kepada kawan-kawan semua warga besar SMK 7 Semarang atas dukungannya, partisipasinya, kerjasamanya, sehingga PTM di SMK 7 Semarang
katakan berhasil. Salah satu indikator berhasil adalah tidak ada masalah terkait dengan keterpaparan warga kita COVID-19. Tidak ada keterpaparan. Sehingga betul-betul kita bersyukur bahwa SMK 7 diberi kesempatan lagi untuk bisa dilanjutkan. Nah, saya akan menampilkan presentasi, tapi kalau lemotmen ini. Halo. Halo. Belum tampil juga. Udah. Belum tampil ini? Sampun. Gitu. Sampun. Okay. Ternyata menunggu saat ya yang tepat mungkin. Ya Bapak Ibu, ini muternya terlalu dalam ini. Kok malah ke sini lagi? Sudah tampil belum Bapak Ibu? Sudah tampil Bapak Ibu ini? Sudah. Sampun, Pak. Sampun. Sampun. Okay. Kok tak lanjutkan kok? Tapi slide pertama ini. Iya. Ini kelihatan loadingnya ini Pak, kelihatan loadingnya muter. Oh gitu ya. Bahkan tulisannya kayak gitu. Iya Bapak Ibu. Sampun Pak. Sampun ya. Iya, nah, balik lagi nih. Ya, ini untuk 5-16 April tahap pertama dirasa sudah sukses. Kemudian tanggal 19 kemarin kami mengevaluasi secara menyeluruh di Dinas Pendidikan dan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah bersama seluruh yang melakukan uji coba PTM. Bersama PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, juga instansi terkait, termasuk Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Ya. Dan juga para pemangku kepentingan seperti puskesmas yang menghandle, yang membina di sekolah-sekolah pelaksana PTM. Ketika dianggap sudah berhasil, indikatornya adalah tidak ada keterpaparan COVID, maka tanggal 26 April sampai 7 Mei kita direkomendasi untuk perluasan uji coba tahap 1 itu. Ada perluasan. Nanti kalau berhasil lagi, tanggal 12 Juli kita mulai perluasan uji coba tahap kedua. Perluasan ini penambahan jumlah sekolah, juga penambahan jumlah siswa pada pelaksana PTM. Di cabang dinas 1, SMK tambah 2, di kabupaten kota masing-masing, SMA-nya juga tambah 2. Diusulkan oleh cabang dinas 1 besok ditambah SMK Negeri 6 dan SMK Negeri
Negeri 6 dan SMA Negeri 2. Sorry, Sabang Lindas menambahkan 4 ya. Kemudian yang pasti masih selektif, disesuaikan dengan kesiapan sekolah dalam mempersiapkan protokol kesehatannya, fasilitasnya, SOP-nya, sehingga tetap bertahap, terbatas, bergilir. Yang pasti kriteria satuan pendidikan pelaksana pembelajaran tatap muka adalah memenuhi protokol kesehatan, sarprasnya, lingkungannya, sesuai dengan daftar periksa yang dikeluarkan oleh SKB 4 Menteri. Siap dengan adaptasi kebiasaan baru, pola membudaya, ya. Juga pengaturan pembelajaran yang aman. Pada uji coba tahap 1 kemarin, ini datanya, ya, untuk SMA, SMK, di 35 kabupaten kota, masing-masing 1 SMA, 1 SMK. Kemudian ini hasil surveinya, hasil analisis laporan harian melalui aplikasi. Satuan pendidikan membuat laporan harian melalui aplikasi. Untuk yang SMK, ini 9,1% yang membuat laporan. Ya. 33% satuan pendidikan baik, 33 satuan pendidikan baik, yang 1 satuan pendidikan sedang. Ya. Yang buruk tidak ada. SMA 100% membuat laporan. Khusus untuk SMK 7, insya Allah setiap hari kita membuat laporan di aplikasi. Kemudian guru pada sekolah uji coba telah divaksin. Untuk SMK nampaknya lebih tinggi daripada yang lain. Ya. Alhamdulillah SMK 7 sudah vaksin semuanya. SMK 7 Semarang. Bisa nih, bisa. Ya tak titip ke nek misale Oh, jam jenenge tak titip ke Aku tahu bisa nih, dia tak. Ya, saya lanjutkan. Jadi untuk SMK insya Allah lebih baik vaksinasi untuk gurunya. SMK 7 sudah semuanya, kecuali yang tidak direkomendasi karena sesuatu hal tidak memenuhi persyaratan. Ketaatan siswa terhadap protokol kesehatan, SMK 82,35 sama dengan MA. Ya. Untuk SMA kurang, ketaatan siswa terhadap protokol kesehatan, itu yang kemarin. Mudah-mudahan di SMK 7 tidak ada yang di bawah 100. Ya. Jadi 100% siswa mematuhi protokol kesehatan. Karena itu saya mohon pada teman-teman, guru, karyawan, ketika menjumpai siswa yang berkerumun, yang tidak jaga jarak, apalagi tidak pakai masker, nyuwun tulung untuk diperingatkan. Ya. Tidak usah dimarahi, tapi diingatkan saja sudah cukup. Sudah tahu mereka itu. Ketaatan siswa terhadap protokol kesehatan memakai masker ini. Ya, untuk SMA 100%. Luar biasa. Tapi SMK tidak. Insya Allah di SMK 7 100% ya. Insya Allah SMK 7 100%. Ketaatan siswa terhadap protokol kesehatan mengurangi mobilitas. Ini masih rendah banget. Ya, masih rendah.
hanya 73,53%. Mengurangi mobilitas. Keterlibatan siswa terhadap protokol kesehatan dalam mengurangi mobilitas. Ini indikatornya mungkin karena banyak siswa yang setelah keluar dari sini ada indikasi tidak sampai di rumah dengan cepat dengan semestinya. Ya. Kemudian, keaktifan siswa terhadap laporan aplikasi harian. Ini mestinya siswa juga mengisi laporan harian. Ya. Karena itu kepada teman-teman terutama Satgas, kepada para guru pengampu PTM, diharapkan nanti siswa tetap memberi laporan pada aplikasi harian. Jadi setelah selesai PTM, dihimbau ya, disemangati, didorong untuk memberi laporan pada aplikasi harian, pada aplikasi setiap harinya. Nah, rekomendasi ini dari Kepala Dinas PLT, pelaksanaan uji coba PTM dapat dilanjutkan pada uji coba tahap kedua dengan penambahan jumlah peserta didik. Untuk pelaksanaan PTM tahap selanjutnya perlu dilakukan percepatan vaksinasi bagi guru dan teknik disertai pemberlakuan prokes yang ketat. Pengendalian disiplin perlu perilaku bagi siswa, guru, dan teknik perlu lebih diperketat untuk mencegah penularan di lingkungan satuan pendidikan. Saya menghimbau kepada teman-teman, ya, ayo kita budayakan masker. Ya. Jangan cuma di janggut, di dagu, jangan cuma di mulut, hidungnya tidak. Tapi hidung sampai mulut tertutup semua. Kita budayakan. Di SMK 7 saya sih melihat masih beberapa belum taat, ya. Kalau berpidato masih ada yang melotroke maskernya. Nyuwun tulung panjenengan cek lagi karena setiap kegiatan oleh Humas diupload di YouTube, di Facebook, di Instagram. Coba diperisani lagi apakah yang tersorot kameranya Pak Hari Seputro itu betul-betul memakai masker. Saya melihat ada yang tidak pakai masker, diplotok kayak gitu ketika sedang berbicara. Padahal itu di tempat yang dihadiri oleh beberapa kawan guru. Kecuali kalau di ruangan sendirian mungkin tidak masalah sih, di ruangan sendirian. Kayak saya gini tidak ada orang lain selain saya di sini, saya juga bisa tidak pakai masker sih sebetulnya. Itu untuk Kepala Dinas Jateng, Kepala Dinas Kesehatan, Provinsi Jateng, menghimbau ketatan terhadap prokes harus 100%, baru bisa diperluas. Bagi yang belum dilengkapi dulu, tidak dengan penambahan jumlah peserta didik. Bagi yang dinilai prokesnya belum 100%. Nah, saya berharap kita tanggung jawab, karena yang saya tuliskan dalam laporan keseharian, 100% memakai masker ini. 100% mentaati protokol kesehatan. Yang saya laporkan di laporan saya sehari-hari, keseharian dalam PTM kemarin 5-16 April. Maka nyuwun tulung teman-teman juga harus mendukung yang ini sesuai dengan yang saya laporkan. Apalagi kita diliput oleh banyak media. Bahkan Kompas TV hampir setiap hari kemarin meliput secara langsung di sini. Mohon tolong teman-teman untuk bisa mentaati dengan ketat protokol kesehatan. Terutama masker jangan sampai lupa, ya. Jangan sampai lupa. Ya, nanti akan kembali kepada kita sendiri sih, Mari. Kemudian dalam hal vaksin,
ini kan ada orang tua yang menuntut siswanya harus divaksin dulu baru saya izinkan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam hal vaksin untuk siswa belum direkomendasi karena belum ada hasil penelitian untuk anak di bawah 18 tahun. Kemudian tahap kedua dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam rangka asesmen kesehatan. Nah, kemarin saya sudah kontak juga dengan Dinas Kesehatan, mohon untuk bisa ada rekomendasi kepada SMK 7. SMK 7 direkomendasi silakan Pak dilaksanakan, tetap nggih satu ruang hanya 13 sampai 15 anak. Ya. Kemudian dari PLT Kepala Dinas Pendidikan yang tanggal 5 sampai 16 April 2021 kemarin melaksanakan PTM uji coba, 26 April sampai 7 Mei perlu ikut lagi dengan komitmen 5M maksimal. Dengan 5M yang maksimal. Diupayakan betul tidak ada yang terlena terlupakan. Tadi saya menemukan pada Pak Pujo ketika ada LSM datang ke sini, tidak memakai masker, Pak Pujo mendatangi ya, kemudian membawa masker dan diserahkan. Monggo Mas kalau memang tidak bawa, saya kasih. Bagus sekali ini. Mengingatkan tapi dengan solusi yang bijak begitu. Kemudian memperbaiki sarprasnya dan fasilitasnya. Hari ini kita sudah ada inovasi lah gitu, kerjasama dengan sponsor, nanti ada penambahan rambu-rambu, dan sambil jalan mudah-mudahan bandara bisa mengalokasikan lagi untuk penambahan wastafel. Harapan dari Dinas Kesehatan, satu ruang ada satu wastafel. Di bengkel juga terpenuhi wastafelnya. Ya, sehingga anak-anak kita yang kerja di bengkel, praktek di bengkel, juga sesering mungkin bisa mudah menjangkau wastafel dengan tidak ada kerumunan, antrian, tidak ada. Gitu. Memperbaiki sarprasnya. Itu teman-teman, dan kita telah direkomendasi untuk menambah perluasan jumlah anak pada tahap 2 ini. Pada tahap 2 besok perluasan tahap 1 sebetulnya, perluasan tahap 1. Atau uji coba pada tahap kedua maksudnya. Yang sama dengan perluasan tahap 1. Dari cabang dinas sudah menyampaikan pada kita diperluas hanya 2 kali atau penambahannya adalah sama dengan jumlah siswa yang kemarin pada tahap 1-nya. Ya. Nah, kami tim PTM SMK 7 Semarang memutuskan akan menambah siswa menjadi 220 ya, yang di PTM-kan dengan skenario yang nanti akan disampaikan oleh tim PTM, mungkin nanti oleh Pak Sada sebagai Satgas COVID, Ketua Satgas COVID, bagaimana skenario-nya. Namun tetap, Bapak Ibu, tetap difilter anak-anak yang di uji coba PTM adalah yang satu diizinkan oleh orang tua. Yang kedua, tidak komorbid, tidak punya komorbid. Tidak punya penyakit bawaan yang risiko tinggi terhadap ketertularan COVID-19. Yang ketiga, menggunakan transportasi mandiri.
motor sendiri, atau sepeda sendiri, atau jalan kaki, atau diantar oleh keluarganya. Nah, supaya mengurangi mobilitas di jalan dan kontak dengan orang lain relatif kecil, maka diambil yang terdekat dengan sekolah. Itu filternya, mudah-mudahan hari ini sudah selesai pendataannya, sehingga dalam waktu dekat kita akan mencoba memastikan, menentukan anak-anak siapa saja yang harus ditugasi untuk PTM, dan insya Allah hari minggu besok jam 10 kita akan sosialisasi kepada orang tua dan anak-anak yang kita tugasi untuk PTM. Sekali lagi, ini yang akan diuji cobakan pada kita sekitar 220. Jumlah tepatnya nanti monggo dari Pak Sadar yang nantinya akan memilih siswanya. Mudah-mudahan tidak lebih dari itu. Skenario awalnya adalah yang masuk tetap sekitar kayak kemarin jumlahnya, sekitar maksimal 110. Tapi hari kedua atau pada periode kedua, siswa yang berbeda dengan jumlah yang relatif sama. Tidak kayak kemarin tetap 104 terus. Sekarang yang tetap adalah yang 220-an, hanya dibagi dua. Skenario-nya nanti sekali lagi dari Satgas COVID yang akan menjelaskan. Bapak Ibu, kunci sukses kita dalam PTM adalah sekolah menyiapkan. Insya Allah kita sudah cukup siap, meskipun dari segi sarpras masih membutuhkan penambahan. Saya sendiri sebetulnya kita sendiri bisa menyiapkan anak-anak yang masuk sekaligus satu harinya sekitar 220. Namun ketika dievaluasi ternyata kayaknya memang masih butuh wastafel, terutama di pintu gerbang, ya, untuk cuci tangan butuh ada penambahan. Mungkin yang ke kanan itu, atau tempat-tempat yang strategis untuk cuci tangan siswa ketika masuk pintu gerbang. Kemudian juga arah tempat parkir kita butuh disiapkan dengan baik. Ya, makanya kita coba untuk dibagi dua, sehingga satu kloter satu hari hanya sekitar 110 kayak kemarin, pada hari berikutnya bisa berganti. Kemudian yang kedua adalah orang tua siswa mendukung, memberi izin dan mendukung, tidak cuma sekedar memberi izin, tapi mendukung. Salah satu bentuk dukungannya adalah memantau, ya, memantau, kemudian mentaati protokol kesehatan, ngelingke pada anak-anaknya. Kalau dari rumah sudah membawa peralatan perlengkapan, misalnya masker, sebisa mungkin tidak cuma satu tapi dua, untuk bisa sampai ke rumah lagi. Dan membawa hand sanitizer, menyiapkan mereka, orang-orang tua. Dan juga kalau mungkin membawa air minum juga, serta makanan sendiri. Karena kantin tetap belum bisa kita buka. Itu salah satu bentuk dukungan dari orang tua, memantau, ya. Kemudian juga mengkomunikasikan kepada wali kelas, kepada Satgas, pada kita, lewat humas mungkin nanti, bila ada hal-hal yang mencurigakan, atau ada masalah-masalah yang timbul. Termasuk misalnya gini, ketika ada anak sakit, itu kan kita cek, sakitnya apa, jangan-jangan mengarah kepada COVID, ya, maka
kesehatan akan menelusur sampai di rumah. Dan mereka akan dicek oleh dinas kesehatan, mungkin lewat puskesmas, petugas dari puskesmas. Mohon kepada teman-teman untuk menyemangati pada orang tuanya, supaya tetap mendukung, bekerjasama dengan kita, dengan dinas kesehatan. Apabila mau diperiksa, tidak menolak. Misalnya menutup pintu, ya. Takut kalau nanti jadinya jadi COVID gitu. Padahal harus kita betul-betul memastikan bahwa dia sehat atau tertular. Tapi yang terjadi adalah mereka anak-anak takut ketika sakit didatangi oleh petugas kesehatan ke rumah. Teman-teman bisa memberi semangat pada anak-anak bahwa jangan takut, tapi sampaikan apa adanya supaya segera tertangani. Apabila ada gejala, akan segera dilokalisir, sehingga tidak merajalela di sekolah. Kemudian, siswa, guru, dan karyawan mematuhi protokol. Sekali lagi Bapak Ibu, ayo kita bareng-bareng bertanggung jawab, berdisiplin, mematuhi protokol kesehatan kita dengan 5M-nya. Jangan lupa kalau masuk pintu gerbang di sini tidak cuma pagi hari, tapi sore, siang pun tetap pakai masker dan cuci tangan dulu. Teman-teman yang presensinya manual gitu di sini kan juga pakai bolpennya yang ada disediakan di sekolah. Juga ada tempat tanda tangannya juga satu di situ. Maka bersihkan dulu tangan kita, baru kita presensi. Jangan melayu-melayu, lari-lari, presensi dulu, baru cuci tangan. Itu kurang tepat gitu Bapak Ibu. Ayo kita bareng-bareng budayakan kita berdamai hidup bersama COVID sebelum COVID hilang dari bumi kita ini. Sekian Bapak Ibu dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sukseskan PTM uji coba tahap kedua di SMK 7 Semarang. Kita adalah satu-satunya yang tidak dikunjungi oleh Pak Gubernur untuk yang di Kota Semarang. Ya, di cabang 1 maksudnya, cabang dinas pendidikan wilayah 1. Mudah-mudahan karena sudah percaya pada kita, mari kita gunakan kepercayaan Pak Gubernur itu untuk bisa meningkatkan kinerja kita, disiplin kita dalam PTM sehingga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sam, Kepala SMK Negeri 7 Semarang, yang telah memberikan penjelasan terkait evaluasi PTM tahap 1 dan juga persiapan PTM tahap kedua. Untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan teknis pembelajaran pada PTM tahap kedua yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum pada Ibu Titik Setiawati. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Semarang, Bapak Dr. Andes Samiran MT. Yang kami hormati tim manajemen SMK Negeri 7 Semarang. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, KKK SMK Negeri 7 Semarang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat hidayahnya, sehingga kita bisa bertemu bersama di rapat koordinasi persiapan dan evaluasi persiapan PTM 2 dan evaluasi PTM pertama.
Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pelaksanaan PTM ini, ya, secara teknis, yaitu akan dilaksanakan tanggal 26 April sampai dengan 7 Mei dengan asumsi bahwa nantinya 1 minggu digunakan untuk kelas 12 dan 1 minggu digunakan untuk kelas 11. Kemudian sebelum masuk ke jadwalnya, berdasarkan evaluasi yang PTM pertama kemarin, untuk kebaikan PTM tahap 2 nanti, mohon Bapak Ibu Guru yang nantinya akan PTM, dimohon untuk melaksanakan, yaitu yang pertama nanti Bapak Ibu Guru sebelumnya menyiapkan administrasi gurunya. Di antaranya adalah RPP, perpaduan antara daring dan luring, karena nanti yang luring adalah dilaksanakan PTM di sekolah, sedangkan daring adalah anak-anak yang mengikuti di rumah. Dari KD esensial yang dulu telah dibuat, mohon dipilah di mana yang akan diajarkan nanti. Kemudian pada saat pelaksanaan PTM diharapkan atau memang diharuskan bahwa Bapak Ibu Guru adalah mengajar praktek, karena berdasarkan kemarin pengalaman yang kemarin ada juga yang mengajar teori, sehingga kemungkinan anak kan mengalami kebosanan karena sudah dilaksanakan melalui daring yang lalu-lalu. Kemudian juga Bapak Ibu Guru harus mengisi jurnal harian. Nanti akan kami share di sini bagaimana Bapak Ibu Guru setelah memasuki kelas, tentunya dengan sudah mematuhi SOP dari pembelajaran, kemudian protokoler kesehatan tetap diperhatikan, mengingatkan anak-anak. Nah, kemudian setelah nanti melakukan pembelajaran, mohon Bapak Ibu Guru semuanya adalah mengisi link untuk melaksanakan pembelajaran, ya. Seperti ini, nanti ini adalah untuk supervisinya. Nah, nanti akan kami share di link mana Bapak Ibu Guru akan melaksanakan atau mengisi dari jurnal hariannya. Jadi nanti di jurnal harian itu diantaranya adalah Bapak Ibu Guru mengisi dari guru mapel apa, kemudian materinya diisi apa yang diajarkan, kemudian jumlah siswa seharusnya, tidak masuk berapa, kemudian misalkan ada tidak masuk, di situ ada catatannya namanya siapa, karena apa. Nah, kemudian di materinya juga dimohon Bapak Ibu Guru juga mengisi. Nah, itu dilakukan per hari. Sehingga nanti dari kurikulum akan bisa merekap hasil dari pembelajaran. Tentunya ada juga supervisi langsung yang dimana akan digunakan oleh Bapak Ibu KKK. Nanti jadwal kami kirim karena kami masih menunggu pembuatan jadwal di masing-masing kompetensi sampai besok hari Sabtu kami tunggu. Kira-kira jam 12 kami harapkan jadwal yang ada sudah masuk semua, sehingga kita buat linknya itu tidak mempersulit Bapak Ibu Guru, tinggal ngeklik guru siapa, mapel apa, harinya apa, kemudian KKK pun tinggal mengeklik dari hasil supervisi. Nanti setiap KKK kami bebankan 2 kompetensi, sehingga nanti bisa mengetahui atau melihat dari kompetensi yang lain baru dicatat di linknya. Kemudian karena itu nantinya adalah live dan link
dilihat oleh dinas, maka mohon juga disiapkan untuk linknya sehingga kalau bisa pagi-pagi sudah dilaporkan melalui WA group linknya apa, sehingga nanti di situ kita bisa melihat semua. Kemudian mungkin Pak Sadar selaku Satgas COVID bisa berkomunikasi dengan Cabdin bahwa, atau Pak Komar sebagai Hubin atau hubungan industri atau hubungan masyarakat, humasnya bisa berkomunikasi dengan Cabdin link-link yang digunakan untuk pembelajaran. Demikian dari kurikulum. Untuk teknis dari PTM nanti mungkin nanti bisa kita komunikasikan apabila masih ada yang belum jelas. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Pak Pujo. Terima kasih Bu Titik Setiawati, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang sudah menyampaikan teknis pelaksanaan pembelajaran PTM tahap 2 di SMK Negeri 7 Semarang. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Sadar Junaidi Esos, Ketua Satgas COVID-19 SMK Negeri 7 Semarang, untuk memberikan teknis atau penjelasan terkait pelaksanaan PTM tahap kedua. Pada Bapak Sadar Junaidi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya suara saya apakah bisa didengar Bapak Ibu atau Pak Pujo? Sudah Pak, aman. Sudah ya, aman ya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa ini di bulan puasa pada rapat dinas. Intinya adalah evaluasi masa yang kemarin tahap 1 PTM. Nah, dilanjutkan dengan persiapan untuk PTM tahap. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 7 Semarang, Bapak Dr. Andes Samiran MT, Bapak Ibu dari Waka, PMS, GTK, yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Baiklah, untuk menyingkat waktu, ini sudah hampir jam 3. Saya ingin hanya menyampaikan bagaimana evaluasi dan persiapan ini yang telah dipaparkan, yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, itu merupakan grand design kita. Perlu kami bersama-sama ya belajar bahwa PTM ini dikatakan penting sekali karena ini akan berpengaruh besar terhadap pembelajaran di SMK 7 khususnya. Jadi monggo bersama-sama apa yang menjadi kebijakan sekolah terkait dengan PTM ini kita patuhi bersama. Maka pada kesempatan yang baik ini saya yang diberi amanah menjadi Satgas ya. Sebenarnya ini Satgas ini merupakan satu kesatuan lini kerja seluruh komponen di SMK 7. Jadi ada Satgas COVID, kebetulan saya ditunjuk. Di situ ada Satgas koordinator Sarpras, koordinator Humas, koordinator Monef, ya. Ada koordinator Progres dan Perpustakaan dan seterusnya. Nah, itulah esensi dari kita mengadakan persiapan untuk tahap 2 ini. Hakikatnya adalah melanjutkan yang kemarin yang sudah baik, sudah berjalan, sudah patuh gitu. Hanya beberapa hal yang perlu kita tingkatkan lagi. Untuk evaluasi, saya kira saya tidak terlalu banyak karena Bapak Kepala Sekolah sudah sangat jelas dan sudah sangat memberikan grafik dan hasil-hasil angket dan seterusnya. Jadi saya kira cukup hanya secara umum saja. Yang kedua yaitu persiapan. Ini yang agak sedikit saya ingin tekankan. Intinya tadi hakikatnya kita melanjutkan seperti yang kemarin. Hanya ada penambahan-penambahan dalam persiapan, yaitu adanya peningkatan kesadaran kita betapa memang kalau tidak ada apa-apa gitu ya, nyaman, aman gitu,
itu sepertinya kita bekerja ini tidak menjadi masalah tanpa beban. Tetapi manakala ada satu kejadian saja, satu orang saja, anak kita yang terpapar terkait dengan PTM, itu akan merontokkan seluruh hasil kerja keras kita bersama-sama ini. Maka mohon kita bersama-sama menjaga betul PTM ini, karena Juli besok kita supaya tidak gagap. Ini 100 datang, tetapi 100 ini tetap tahap 1. Sedangkan tahap 2, Bapak Ibu, itu akan berubah walaupun hanya sekali, itu ya. Di kelas 1 untuk tahap 1, sekarang untuk tahap 2, ini kita akan mencoba kelas 11 dan 12. Jadi ada keripik gedang, keripik telo gitu ya. Sithik edang waton ya Pak Pujoy. Jadi merasakan suasana kebatinan, pengalaman di dalam pengalaman batin dan pengalaman lahir di dalam tatap muka selama ini yang belum atau tidak dibuka-buka gitu. Itu yang pertama. Kemudian persiapan selanjutnya yaitu nanti dari Sarpas ya, dari Sarpas Pak Daniel tentunya banyak sekali yang ingin disampaikan. Salah satunya adalah penambahan rambu-rambu dan pengecatan tanda arah maupun stiker-stiker prokes. Itu akan kita tambah sambil jalan tentunya, tidak langsung sekali jadi gitu, tidak, karena itu penuh dengan persiapan dan penghitungan. Kemudian untuk yang harus kita lakukan di Bapak Ibu yang sangat penting selain dari lanjutkan yang kemarin yang sudah baik, yaitu seleksi siswa kelas 11 dan 12 melalui form atau Google Form yang nanti atau ini sedang kita jok dari tim Satgas, yaitu Monef dan sekretarisnya ini Pak Pujo bekerja, insya Allah akan sudah terlihat itu besok atau lusa. Sehingga kita punya rencana akan rapat dengan siswa yang terpilih dan atau beserta orang tuanya. Di orang tuanya selain memberi izin, itu ada tambahan lagi adalah mendukung nyata, ya, dukungan nyata bagi siswa dan sekolah. Nah, dengan demikian pada hari Minggu jam 10 pagi kita berencana, mudah-mudahan lancar ya. Orang tua dan siswa akan kita ajak berembuk. Setelah itu, ya, mohon maaf Bu Titi, untuk jadwal tetap saja tertulis seperti yang sudah apa adanya. Pada kesempatan ini kami mohon izin pembelajaran jam 8 mulai. Ini setengah 8, nggih. Anak-anak untuk hari pertama besok kita kumpulkan di lapangan sepak bola. Ya, jadi sebelum masuk. Ini supaya anak-anak tidak terlalu geragap gitu, tidak apa-apa hari pertama karena kita kehabisan persiapan ya. Karena bagaimanapun kita menunggu apa dan bagaimana sebenarnya kebijakan dari dinas untuk sekolah kita sikapi dan kita laksanakan. Itu ternyata setelah kita hitung-hitung tidak sempat kita mengundang secara tatap muka atau secara luring gitu. Kita bisa Senin pagi jam 7:30 Bu. Nanti kira-kira setengah jam dari puskesmas itu akan memberikan sesuatu kepada anak-anak, memberikan pembekalan secara singkat gitu Bu. Jadi mohon pengertian dan pemahamannya untuk teman-teman dari KKK jurusan atau produktif. Di hari pertama anak masuk itu nanti kita akan adakan kayak semacam pembekalan singkat di lapangan Bu. Ngaten nggih Bu Titi nggih? Ya. Pak. Kemudian saya lanjutkan untuk persiapan selanjutnya yaitu kegiatan pelaporan Pak. Mudah-mudahan kita yang sudah pernah melaporkan tetap berjalan, yaitu di link GRU itu ya, GRU
itu Bapak Ibu, sebelum ada perubahan tentang periodiknya, mungkin setiap hari yang kemarin itu ya, setiap hari ngisi. Ini salah satu bentuk dukungan kita untuk bersama-sama menyukseskan SMK 7 di dalam PTM. Maka dari itu saya kira cukup, sehingga nanti pada saatnya kita akan siap mental, siap lahir batin gitu pada bulan Juli yang insya Allah akan PTM paling tidak 50% dengan persiapan-persiapan yang harus antar lini atau lintas lini kerja di seluruh komponen SMK 7 Semarang. Saya kira dari saya cukup Pak Pujo, nanti kalau ada sesuatu yang baru Pak Pujo bisa mengingatkan, ada yang kurang kami cukupkan sekian dulu. Terima kasih, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sadar, Ketua Satgas COVID-19, juga Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang telah memberikan penjelasan teknis siswa PTM di SMK Negeri 7 Semarang tahap 2. Untuk acara selanjutnya, yaitu lain-lain, monggo kepada Bapak dan Ibu guru serta tenaga pendidikan yang akan memberikan saran, masukan, maupun laporan evaluasi pelaksanaan PTM tahap 1 di masing-masing jurusannya, kami persilakan. Monggo, mungkin dari kakak dulu, Pak Rozi, TFLM, yang paling dekat dengan ruang guru MPDU. Mau evaluasi atau masukan-masukannya, monggo pada Bapak Ibu yang lainnya, kami persilahkan. Ya. Terima kasih Pak Puji. Pak Pujo nih. Pujo, Pak. Bagaimana kegiatan yang sudah direncanakan oleh sekolah? TFLM siap mengikuti planning yang sudah digariskan oleh sekolah dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang ada di TFLM. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo yang lain dari TFLM mungkin bisa diikuti oleh KKK maupun Bapak dan Ibu guru tenaga pendidikan. Bu Yayu dari TTL, mau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pujo yang telah memberikan waktu pada kami. Kami pada dasarnya siap untuk melaksanakan PTM periode kedua ini. Nah, ini pemberitahuan untuk ruang praktek. Kami nanti akan menggunakan 2 ruangan Pak Pujo. Ruangan COI semua, yang satu untuk instalasi, yang satu di ruangan mesin yang kemarin dipakai untuk PTM. Seperti itu Pak Pujo dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Bu Yayu. Penggunaan ruang untuk PTM. Monggo Bapak dan Ibu yang lainnya bisa menyampaikan masukan. Bu Woroh, monggo kami persilakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula, untuk TEDK, untuk tatap muka tahap kedua, kami siap melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Ruangan yang kita gunakan masih seperti yang lalu. Kita menggunakan 1 ruangan karena untuk uji coba tatap muka yang kedua ini dijadwalkan walaupun untuk 2 kelas, tapi kan di situ hanya 1 minggu untuk kelas 11 dan 1 minggu untuk kelas 12. Sehingga kami cukup menggunakan 1 ruangan.
ruangan yang kemarin kita laksanakan untuk tatap muka tahap 1. Kami laporkan juga, jadi untuk tatap muka tahap 1 kemarin tidak ada kendala yang berarti, artinya di kami semuanya berjalan dengan lancar dan sehat semua, walaupun ada hari yang ketiga ada 1 anak yang sakit, tapi itu hari berikutnya dia masuk lagi seperti biasa. Jadi hanya sakit mungkin salah makan atau bagaimana, seperti itu. Demikian Pak Sadar, laporan dari kami TEDK. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, matur nuwun, Bu. Monggo Bapak Ibu yang lainnya yang belum atau yang memasukkan saran pendapat. MPO Pak Pujo. Nggih, MPO Pak Pujo. Pak Tris nggih. Monggo Pak Tris. Pak Kustono. Pak Kustono, Pak. Kustono, nggih. Mohon maaf Pak. Kustono monggo Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TMPO saya laporkan untuk yang kelas 1 kemarin ya, insya Allah biarpun tersendat-sendat ya dianggap bisa berjalan dengan baik. Kemudian saya laporkan untuk Pak Sadar selaku ketua tim, karena ini yang ada perubahan kelas ya, maka untuk tempat kami pindah Pak Sadar, kami pindah di katakanlah bengkel advance gitu ya, bengkel yang tengah yang dekat dengan jurusan. Mohon itu untuk disurvei untuk kelayakannya. Sementara sudah saya setting apa adanya. Cuman mungkin untuk rambu-rambu tanda-tanda dan seterusnya mungkin perlu dilengkapi, dan juga mungkin ada wastafel yang di depan pintu masuk gerbang bengkel itu perlu diadakan. Oke, monggo itu perlu dimohon untuk dicek untuk kelayakan sebagai untuk uji PTM untuk periode kelas 12 ini. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Pak Kustono terkait dengan konfirmasi tentang pindah bengkel di bengkel yang banyak mobilnya. Nanti mungkin besok pagi akan ada bukan wastafel tapi mungkin hand sanitizer untuk mempercepat. Monggo Bapak dan Ibu yang lainnya, ini masih ada TME, kemudian juga GSP, CID. Monggo Pak Yos, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Untuk CID dan beberapa perubahan yang ditampilkan tadi oleh Bu Titik, di SIJA kita mengawali dari kelas 12 dulu yang di bulan April, karena di bulan Mei kelas 12 itu kebanyakan nanti sudah melaksanakan PKL. Kemudian untuk tempat ini karena sudah kelas 11 dan kelas 12, kami juga kami rencana insya Allah pindahnya ke TUK lantai 3 yang kemarin dipakai untuk uji kompetensi, karena memang peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk advance itu kita berada di lantai 3. Jadi nanti mohon juga bisa dapat dipersani kelayakannya pada TUK lantai 3. Tapi memang ada hambatan dikit karena di belakang kami, di belakang itu masih ada perbaikan kamar mandi. Jadi mungkin ada ada penyesuaian tertentu. Matur nuwun. Terima kasih. Pak Yos, ini juga ada perpindahan ruang harus ke lantai 3 gedung TUK. Oke, matur nuwun. Selanjutnya Bu Laili Yunika dulu. Monggo Bu Laili, TME. Halo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mekatronika, kita untuk yang tahap 2 ini nanti ada perubahan ruang, Pak. Kalau tadinya di ruang atas, X ruang TEI, nanti untuk kelas 11 dan kelas 12 kita menggunakan lab pneumatik yang di depan. Begitu, jadwal sudah kami siapkan, sudah tinggal kita serahkan ke pihak kurikulum.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Leli. Ini juga ada perubahan ruang. Berikutnya dari Pak Agus Susilo, KGSP. Monggo Pak Agus Susilo. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Pujo. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk KGSP, untuk PTM tahap 2 ini tidak ada perubahan ruang Pak Pujo. Cuma sedikit tambahan Pak Pujo untuk kedepannya, untuk Satgas siswa saat muter presensi pagi itu diharapkan pagi nggih Pak Pujo nggih. Halo Pak Pujo. Nggih, monggo Pak Agus. Untuk KGSP tidak ada perubahan ruang, tetap sama seperti kemarin. Dan menambahkan untuk Satgas siswa untuk presensi pagi itu diharapkan lebih awal nih Pak Pujo nggih. Wes mau minta yang Gitu aja Pak Pujo. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Pak Agus. Ruangan tetap nanti insya Allah presensi kita akan edarkan pagi hari, mungkin sebelum pelaksanaan PTM kita akan serahkan. Yang penting ruang siap, anak siap, kita akan segera. Oke, selanjutnya yang terakhir ini ada dari KJIJ, monggo Bu Maya. Monggo Bu Maya. Masih pingpong kalau ya. Monggo Bu Maya atau dari jurusan JJ yang mewakili. Monggo. Ya, selamat sore. Ye, selamat sore. Monggo Pak Rasno. Sore, ya. Mohon maaf ini saya bukan mewakili tapi secara pribadi menyampaikan bahwa kegiatan untuk TKJJ alhamdulillah yang kemarin sudah berjalan lancar. Yang untuk minggu depan atau hari Senin mungkin untuk tempat juga akan ada perubahan, namun sampai sekarang juga belum ada kepastian karena masih menunggu dari guru pengampunya. Kemudian selain itu Pak Pujo atau Pak Sadar berkaitan dengan ini karena besok itu kelas 11 atau kelas 12, tentunya anak-anak juga beda dengan yang kelas 10. Untuk itu saya mohon nanti ditekankan untuk kedisiplinan maupun rambut yang gondrong tetap dikondisikan seperti anak standby yang sudah-sudah. Itu harapan kami seperti itu. Jadi mungkin kalau pagi itu dikumpulkan sudah kelihatan rapi gitu Pak. Saya kira itu aja Pak Pujo, dan tempat nanti menyusul karena memang sampai sekarang belum ada kepastian di labnya karena tidak praktek namun di ruang teori Pak Pujo. Saya kira itu saya secara pribadi menyampaikan dari TKJ begini. Terima kasih Pak Pujo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rasno. Secara pribadi tapi sudah mewakili KJJ karena sudah membahas tentang tempat yang nanti mungkin ada perubahan, tinggal menunggu dari guru pengampu dan juga tentang kedisiplinan siswa kelas 11 dan kelas 12. Monggo Bapak dan Ibu yang lainnya kalau memang masih ada yang mau monggo Bu Titik. Bapak Ibu kakak yang saya hormati, terima kasih laporannya tentang perubahan tempat untuk PTM besok. Nah, besok pagi adalah hari terakhir dari persiapan kita. Untuk itu mohon bersama-sama nanti dengan tim IT untuk menyiapkan ruangan masing-masing dan menata kamera-kamera yang kemarin berada di ruang pada saat PTM kelas 10. Jadi juga ikut mohon keterlibatan dari Bapak Ibu semuanya, bantuannya untuk
Nah, nanti mungkin kami dari kurikulum dan kesiswaan juga akan memonitor masing-masing dari tempat-tempat yang sudah disiapkan. Sehingga kita sama-sama, karena ini adalah kerja bareng kesuksesan dari PTM tahap 2. Begitu Bapak Ibu KKK yang kami hormati, sehingga kalaupun ada 2 ruangan juga harus dipikirkan kamera lagi untuk men-shoot dari kegiatan yang ada di situ. Atau kalau misalkan hanya teori sebentar baru masuk praktek, ya enggak apa-apa, kan begitu. Gitu ya Pak Komar, mohon bantuannya untuk bagaimana dengan yang 2 ruang. Itu Pak untuk tim IT-nya. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Bu Titik, karena ini tadi terkait dengan ruang dan juga penggunaan HP. Sudah angkat tangan ini Pak Daniel Agung Wibowo untuk menyampaikan tentang mungkin kesiapan tempat ataupun sarana prasarana dan juga terkait dengan perlengkapan untuk PJJ siswa yang tidak masuk di sekolahan. Monggo Pak Daniel, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Pujo atas catatannya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah serta rekan-rekan sekalian, mohon izin untuk melengkapi sekaligus mungkin nanti ada beberapa hal yang perlu ditanggapi juga dari teman-teman KKK. Yang pertama terkait dengan PTM uji coba tahap kedua yang dilakukan mulai hari Senin tanggal 26. Ini memang di luar dugaan kita, lebih cepat begitu ya, karena prediksinya pada waktu itu evaluasi terlebih dahulu, setelah itu baru dilaksanakan di bulan Mei, tapi ternyata ini 1 minggu lebih cepat karena mungkin mengambil waktu sebelum libur Lebaran. Nah, memang kemudian menuntut konsekuensi kesiapan dari Bapak Ibu yang ada di SMK Negeri 7 sekalian. Nah, diantaranya perlu kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, dengan mulai berlakunya uji coba PTM tahap kedua, maka jadwal WFO yang sebelumnya kita sudah bagikan sampai dengan akhir bulan April, maka itu akan menjadi tidak berlaku karena selama uji coba PTM tahap kedua kembali ke posisi seperti yang lalu, semua GTK statusnya adalah WFO kecuali yang sakit. Nah, ini perlu kami sampaikan di forum ini terlebih dahulu supaya Bapak Ibu prepare untuk besok Senin, berarti sudah mulai standby. Yang di jurusan ya berarti membackup kegiatan yang ada di jurusan, yang ada di NA juga mempersiapkan diri terkait dengan PJJ. Yang kedua, terkait dengan kelas 11 dan kelas 12. Bahwa memang uji coba tahap kedua PTM ini kita memberikan kesempatan bagi kelas 11 dan 12. Kelas 12 kita masukkan karena ada beberapa kompetensi keahlian yang pelaksanaan PKL-nya itu sudah dimulai di bulan Mei. Nah, padahal siswa-siswi hampir setahun tidak pernah ketemu Bapak Ibu gurunya, sehingga kemungkinan kompetensi prakteknya akan sangat berpengaruh. Nah, oleh sebab itu, walaupun dengan segala keterbatasannya, tapi minimal kalau bisa memasukkan siswa kelas 12, itu minimal bisa mengurangi faktor-faktor tersebut. Itu pertimbangan kemarin teman-teman mengapa memasukkan kelas 12 untuk uji coba PTM. Nah, hanya saja memang secara teknis Pak Pujo perlu menyiapkan akun. Nah, kalau akunnya sebanyak kelas 11 dan kelas 12 sekaligus, sepertinya Pak Pujo akan kesulitan di sisa waktu yang terbatas ini. Nah, sehingga perlu disepakati kelas 11 duluan ataupun kelas 12 duluan. Nah, mungkin nanti teman KKK bisa menanggapi, selain SIJA dan KGSP, setahu saya, yang akan menyelenggarakan PKL di bulan Mei adalah jurusan mana saja juga. Nah, sehingga apabila memang bulan Mei awal anak-anak sudah PKL, mungkin penempatan kelas 12 bisa diletakkan di minggu pertama uji coba tahap kedua PTM ini. Tetapi kalau mayoritas jurusan mungkin di awal bulan Mei masih belum turun ke lapangan,
saja yang harus mengalah, karena yang dihadirkan di PTM kan hanya 14 anak. Nah, sehingga kalau taruhlah seluruh siswa SIJAD pada hari yang sama belum seluruhnya 100% turun PKL, mungkin bisa dihadirkan untuk mengikuti mengikuti PTM uji coba. Nah, sekali lagi ini perlu didiskusikan di tingkat KKK, dikoordinatori oleh WK1, sehingga dipastikan hari ini mana yang akan dimulai duluan, kelas 12 atau kelas 11. Nah, ini lagi-lagi kaitannya dengan bidang kami, yaitu di Sarpras. Karena kelas 12 dan kelas 11 duluan, bisa jadi itu akan sangat berpengaruh dengan lokasi. Nah, kalau kelasnya belum ditentukan, lokasinya juga belum ditentukan. Kalau lokasinya belum ditentukan, kesiapannya kita nggak bisa cek. Nah, seperti disampaikan oleh Pak Yos, kalau kelas 12 menggunakan bengkel yang di lantai TUK lantai 3, lantai TUK lantai 3 itu terus terang kita ada beberapa trouble. Yang pertama, terkadang air di wastafel portable lantai 3 itu terkendala. Kadang-kadang ketika terjadi gangguan. Yang kedua, kita sedang melakukan pekerjaan rehab di TUK lantai 3 itu. Sehingga kalau memang dipastikan di situ, mungkin kita nanti perlu diskusi bersama terkait itu. Karena kalau sampai dikunjungi, lantai 3 itu memang kecil sebenarnya kemungkinannya. Tapi seandainya kita buka peluang itu dikunjungi, sepertinya akan memberikan kesan negatif terhadap kita. Nah, oleh sebab itu silakan nanti untuk kita bersama-sama bicara kembali plus minusnya untuk pelaksanaan PTM uji coba yang tahap kedua. Yang terakhir terkait dengan HP, kami sudah mendata untuk HP untuk SPP karena ya wes ya piye. Halo Pak Daniel. Pak Daniel, suaranya hilang. Suaranya hilang, Pak. Pak Komar. Halo Pak Komar. Siap Bu, nggih. Kalau kelas 3 dulu jenengan itu akunnya udah siap. Akun nopo nggih Bu? Nah itu yang untuk tim katanya kan harus buat dulu. Bukan tim Bu, itu akunnya Pak Pujo. Lah piye? Sudah siap belum? Kan sudah dibalik. Saya sudah sama kakak sudah sepakat kita mulai kelas 12 dulu. Akun itu bisa dibuat setelah ada penetapan siswa yang masuk mengikuti PTM Bu Titi. Selama itu belum bisa. Oh, lah gimana Mas Pujo? Kalau jadwalnya tetap kelas 12 dulu nggih? Kalau dari saya, dari Satgas, itu tidak ada masalah, mau kelas 12 atau kelas 11 duluan. Yang penting disepakati dulu kelas berapa. Nanti ketika data yang difilter tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah itu sudah sampai ke jurusan masing-masing, dan kesepakatan kemarin diharapkan satu industri itu ada yang mewakili untuk PTM di sekolah, itu cepat selesai. Jadi hari Sabtu dan hari Minggu nanti bisa kami buatkan untuk akun siswa maupun akun orang tuanya. Seperti itu Bu Titi. Oh, lah maksudnya kan tadi saya sudah nge-share jadwal form jadwal ke KKK itu. Saya buat minggu pertama untuk kelas 12, minggu keduanya untuk kalau kelas 12 nggak apa-apa. Oh nanti ya kan sudah. Malam ini kan saya sudah tutup nanti untuk link untuk formnya. Kami akan filter siapa yang memenuhi, kemudian saya sampaikan kepada Pak Sadar untuk di-share ke KKK biar nanti ada memilih 14 anak per jurusan itu. Seperti itu Bu Titi. Nanti
Ya, siap. Siap. Monggo tadi dari Pak Daniel sudah panjang lebar terkait dengan sarana prasarana. Mungkin dari Bapak dan Ibu lainnya ada yang masih mau disampaikan? Oke, Pak Puja, Pak Yos. Oke, Pak Yos, monggo Pak Yos. Terima kasih masukannya dari Pak Daniel tadi. Jika memang dirasa kami tidak memungkinkan menggunakan lantai 3, ya nanti kami bisa mengusahakan peralatannya, mungkin kami bawa turun saja Pak, nanti bisa pindah ke ruang bawah. Jadi tidak mengganggu kegiatan yang ada di lantai 3 TUK. Atau nuwun. Oke, matur nuwun Pak Yos terkait ruangan yang di lantai 3 nggih. Ada pertimbangan dari Daniel, ini dari Pak Yos sudah menjawab. Peralatannya komputer akan diturunkan di lantai 1 seperti lab yang kemarin Pak Yos nggih. Oke, monggo yang lainnya mungkin ada yang mau menambahkan atau memberi masukan saran. Oke, Pak Agus, monggo. Pak Pujo, menambahkan saja Pak Pujo, untuk data yang nanti diserahkan Pak Sadar sebelum di-share ke KKK tiap unit kerja, tolong ditambahi, kan di situ nanti linknya kan ada nomor WA siswa dan WA orang tua ya Pak Pujo ya. Jika sewaktu-waktu tidak berangkat ke sekolah, jadi pihak jurusan atau pihak sekolah menghubunginya lebih cepat. Itu Pak Pujo, terima kasih. Jadi, matur nuwun Pak Agus. Jadi nanti yang kami sampaikan kepada KKK tidak hanya nomor WA siswa, tetapi juga nomor WA orang tua dan juga alamat siswa. Jadi nanti ketika ada pertanyaan atau tidaknya, mungkin langkah pertama misalnya Pak Agus dekat dengan rumahnya, oh ini ternyata dekat dengan saya, bisa paling tidak anjang sana menanyakan. Jadi nanti insya Allah tahap 2 ini data akan lebih lengkap dibandingkan yang tahap 1. Itu ya Pak Agus Islah nggih. Nggih, monggo Bapak Ibu yang lainnya. Ada yang mau menambahi atau mau menyampaikan, mumpung kita ketemu untuk pelaksanaan PTM tahap 2 yang akan dilaksanakan tanggal 26 April 2021 ini. Pak Komar, ada tambahan Pak Komar? Sementara cukup Pak Pujo, karena tadi sudah disampaikan semua. Matur nuwun nggih. Bu Indah mungkin ada tambahan? Sementara cekap sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya. Oke. Pak Samiran, kalau ada tambahan atau tadi ada beberapa teman dari jurusan maupun dari Pak Rasno, Pak Daniel, kalau misalnya ada yang mau disampaikan, kami persilakan Pak Samiran. Oke, terima kasih Pak Pujo. Menandaskan yang pertama adalah sukses untuk yang tahap kedua ini akan berefek pada kegiatan perluasan tahap kedua atau PTM tahap kedua, yaitu bulan Juli, 12 Juli. Dan 12 Juli itu kita nampaknya belum bisa separuh, ya. Namun nanti kita tunggu lagi kebijakan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Karena itu keberhasilan pada uji coba tahap kedua ini kita upayakan untuk berhasil, sehingga bulan Juli besok kita tidak gagap lagi, tidak ragu lagi untuk meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan kuantitasnya, penambahan jumlah siswanya. Kalau sekarang baru 2 kali lipat, itu pun tidak bersama masuk, sebisa mungkin besok 3 kali lipat, tapi bersama masuk pada bulan Juli. Hanya ini memang terkait dengan bagaimana kesiapan kita mempersiapkan Sarpras. Karena itu ini PR yang cukup besar dari kita, Sarpras khususnya, untuk membangun fasilitas yang lebih banyak lagi. Yang kedua, mengimbau sekali pada teman-teman, terutama wali kelas, untuk ikut memantau anak-anaknya yang PTM dan yang tidak PTM. Ya, yang PTM dan tidak PTM, karena PJJ harus tetap jalan, pembelajaran harus tetap jalan. Yang ketiga,
kepada teman-teman, terutama para guru, ayo kita tertibkan, disiplinkan untuk 5M-nya, sehingga betul-betul budaya hidup bersama COVID-19 di SMK 7 berjalan dengan baik. Ya, sekali lagi, budaya hidup bersama dengan COVID di SMK 7 berjalan dengan baik, sehingga kita bisa menghindari keterpaparan terhadap COVID. Yang perlu diingat bahwa kita sudah banyak dinilai oleh masyarakat bahwa SMK 7 kemarin terlalu banyak yang terpapar COVID. Alhamdulillah kita bisa melalui dengan baik, mudah-mudahan sudah habis dari SMK 7. Itu tambahan dari saya, Pak Pujo. Oke, terima kasih Pak Samiran. Untuk tambahannya pada rapat dinas evaluasi PTM tahap 1 dan persiapan uji coba PTM tahap 2 di Semarang. Alhamdulillah semua rangkaian acara pada rapat siang sampai sore hari ini sudah terlaksana dengan baik. Ada beberapa hal yang harus kita dukung, kita sepakati bersama, yaitu tentang protokol kesehatan. Kita harus selalu patuhi dengan 5M. Untuk Bapak dan Ibu guru, kami mohon nanti ketika ada anak atau peserta didik kita yang tidak mematuhi protokol kesehatan, jangan pernah ragu untuk saling mengingatkan. Karena keberhasilan uji coba PTM tahap 2 ini akan berdampak kepada uji coba atau PTM pada bulan Juli 2021. Kemudian satu ruangan nanti hanya maksimal ditempati oleh 15 anak. Kemudian dalam kegiatan uji coba PTM tahap 2 ini adalah sekolah sudah menyiapkan segala sarana prasarana, segala fasilitas, segala ubur rampenya. Orang tua dan wali mendukung dengan menyiapkan atau mengawasi siswa-siswinya dalam melaksanakan PTM dari mulai berangkat, menuju ke sekolah, sampai dijemput dan sampai di rumah. Itu perlu dukungan orang tua dan wali, dan Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan di sekolah pun harus selalu mematuhi protokol kesehatan, serta siswa juga melakukan hal yang sama. Untuk PTM akan dilaksanakan pada tanggal 26 April sampai tanggal 7 Mei, di mana siswa yang akan melaksanakan uji coba PTM tahap 2 ini adalah kelas 11 dan kelas 12, yang nanti rencananya kelas 12 akan pada tanggal 26 karena pertimbangan dari prakerin atau magang. Kemudian untuk Bapak Ibu guru yang melaksanakan pengajaran atau pembelajaran tatap muka, dimohon menyiapkan RPP yang sesuai dengan materi dan juga blended learning, artinya untuk di tatap muka maupun yang ada di rumah. Kemudian Bapak dan Ibu selalu mengisi jurnal harian di kurikulum, linknya sudah disampaikan oleh Bu Titi tadi, dan diharapkan untuk uji coba PTM tahap 2 ini adalah pembelajaran yang sifatnya adalah praktik. Jadi seperti itu. Kemudian dari Pak Sadar tadi menyampaikan kewajiban dari Bapak dan Ibu guru untuk selalu mengisi laporan di akun gru.pdkjateng.go.id dengan akun yang sama, username yang sama, dan juga password yang sama. Karena ini bukan dari sekolah, tetapi ini adalah satu kewajiban dari dinas untuk melaporkan pelaksanaan PTM dari Bapak dan Ibu guru yang ada maupun yang mengajar maupun yang tidak mengajar. Jadi ini semua harus menyampaikan di akun tersebut. Kemudian untuk tempat praktek tadi ada beberapa yang berpindah atau tidak sama dengan yang tahap pertama, seperti TMPO dan TME. Itu ada perubahan. Sija tadi tidak jadi disepakati alat atau komputer yang akan diturunkan atau dibawa ke bawah. Jadi seperti itu. Kemudian ada tambahan satu lagi Bapak dan Ibu, karena hari Senin kita sudah mulai uji coba PTM tahap kedua. Besok pagi diharapkan untuk semuanya, izin Pak Samiran, untuk bisa melakukan
kerja bakti membersihkan ruangan atau lingkungan di SMK Negeri 7 Semarang. Untuk jurusan mungkin membersihkan atau menyiapkan ruang-ruang yang berubah atau yang tetap seperti kemarin. Diharapkan dengan adanya kerja bakti ini juga kita sama-sama meringankan dari teman-teman kita yang ada di lapangan. Jadi seperti itu saja dari rapat Dinas Evaluasi PTM tahap 1 ini dan juga persiapan uji coba PTM tahap 2 SMK Negeri 7 Semarang. Yang pasti kita siap sekolahnya, siap gurunya, siap orang tuanya, dan juga siap anaknya. Insya Allah nanti PTM, uji coba PTM tahap 2 ini kita bisa berjalan dengan sukses. Tidak ada hambatan ataupun halangan apapun. Tidak ada yang namanya muncul klaster baru, klaster PTM, bahkan klaster PTM di SMK Negeri 7 Semarang. Kita berdoa Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan maupun siswa-siswi serta keluarga tetap diberi kesehatan, tetap diberi kekuatan, tetap semangat dalam menghadapi pandemi pembelajaran di era sekarang ini. Terima kasih, semoga apa yang telah kita sepakati pada rapat dinas siang menuju sore ini bisa berjalan dengan baik. Mari kita akhiri kegiatan atau rapat dinas pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu mohon untuk bisa on kamera sebentar Pak Pujo sebelum ditutup. Tak foto di galeri. Ayo Pak Chandra. Monggo Bapak dari on dulu sebagai Bapak dan Ibu ini sebagai laporan untuk sosialisasi. Iya, kameranya dibuka. Sekolah kepada pendidikan seperti itu. Monggo Pak Komar. Monggo. Yang masih on kamera mohon di-on-kan kameranya untuk bukan kegantengan bisa foto. Monggo Pak. Tambah lagi. Saya tunggu sebentar Pak. Monggo Pak Pujo kalau mau dilanjutkan sambil kami nunggu kawan-kawan. Demikian acara rapat dinas evaluasi dan persiapan uji coba PTM tahap 2 SMK Negeri 7 Semarang ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila dalam membawakan jalannya rapat ini ada sesuatu yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.